Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah sunnah Ramadan lainnya di bulan suci yang penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah, kata sendiri atau sendirian saat ini sedang viral di media sosial. Sendiri merupakan ujian buat kita. Sendiri merupakan sesuatu di mana kadang kita tidak banyak melakukan hal yang baik. Pada hakikatnya, manusia itu salah satunya adalah makhluk individu atau makhluk sendiri. Ketika kita sedang sendiri ataupun ketika dahulu kita dilahirkan, kita dalam keadaan sendiri. Begitupun nanti ketika kita sudah wafat, kita sudah meninggal, kita juga dalam keadaan sendiri. Hanya amal dan ibadah yang kita kerjakan sendirilah yang akan menemani kita di alam kubur. Ketika kita sendiri, kita kadang terbawa rayuan oleh setan untuk melakukan perbuatan maksiat. Ketika kita sendiri, kadang kita mempunyai pemikiran yang tidak-tidak. Sementara sahabat para salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut dalam keadaan sendiri dibandingkan ketika mereka berhadapan atau bertemu dengan orang lain. Menjadi kewajiban kita untuk mengubah kesendirian kita agar tidak menjadi malapetaka bagi kita sendiri. Mungkin ada di antara kita yang mengerjakan ibadah, misalkan puasa, sholat, zakat, ketika dilihat oleh orang lain. Mungkin juga ada di antara kita yang menjauhi kemaksiatan ketika dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika kita sedang sendiri, kita berani melanggar batasan-batasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Tentu kita tidak ingin masuk ke dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala-pahala yang sangat besar, bahkan seperti gunung-gunung Tihama. Lalu kemudian Allah meluluh lantahkan, meleburkan pahala-pahala tersebut. Lalu para sahabat bertanya, siapakah mereka, siapakah laki-laki tersebut ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, sesungguhnya lelaki tersebut, kaum itu merupakan bagian dari kita, saudara kita. Mereka mengerjakan ibadah malam sebagaimana kita kerjakan. Tetapi ketika dia sedang sendirian, dia berani melanggar aturan atau batasan yang sudah ditentukan. Astagfirullah, na'udzubillah. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari kaum ini, di mana amal dan ibadah kita hanya sia-sia karena kita tidak ikhlas, dan ketika kita sendirian, kita berani melanggar aturan Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah, Allah memuji bagi kaumnya, bagi orang-orang yang ketika sendirian dia mengerjakan perintahnya sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka ketika mereka sendirian, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Cukup mengkhawatirkan memang ketika kita sedang sendiri, kita tidak takut kepada Allah. Tapi ketika kita bersama atau berkumpul dengan orang, kita menjadi takut kepada Allah. Dikhawatirkan ketika kita sedang sendiri, ajal kita tiba. Ketika kita sedang sendiri, kita sedang melakukan perbuatan maksiat, ajal kita tiba. Ini yang dikhawatirkan. Para sahabat terdahulu mereka diuji oleh Allah dengan binatang buruan, di mana binatang buruan bisa mereka ambil
Walaupun pada saat itu mereka berihram. Ini ujian. Padahal ketika mereka melakukan ihram, dilarang atau haram untuk melakukan berburu. Masa kini juga kita diuji. Diujinya dengan teknologi. Diuji dengan smartphone, diuji dengan gadget, diuji dengan berbagai macam situs di internet. Ketika kita sendiri, ketika sedang tidak ada orang yang melihat, ketika kita tidak ada yang mengawasi, kita terbawa untuk membuka hal-hal ataupun mengakses hal-hal yang memang diharamkan. Ini sebenarnya yang tidak boleh kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mengubah kesendirian kita agar tidak menjadi malapetaka dan menjadikan kesendirian kita menjadi hal yang bermanfaat? Setidaknya ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita mempertebal rasa takut kepada Allah, merasa bahwa Allah itu selalu ada dan mengawasi kita, serta menumbuhkan rasa malu. Kita harus sadar bahwa kekuasaan Allah itu meliputi jagat raya, seluruh alam semesta, baik yang bersifat makroskopis seperti planet, matahari, bintang, dan yang bersifat mikroskopis sekalipun, seperti atom, sel, jaringan, bahkan yang lebih kecil lagi yaitu inti atom atau nukleus. Artinya apa? Allah mengetahui semua gerak-gerik kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 19, yang artinya Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam dada manusia. Artinya apa? Kita juga harus memiliki rasa malu. Malu kalau kita berani melanggar perintah Allah. Apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, bagaimana caranya agar kesendirian kita tidak menjadi malapetaka bagi kita, yaitu dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang ringan, namun mempunyai pahala-pahala yang besar. Apa saja itu? Setidaknya ada 3 amalan, ada 3 ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sendirian. Yang pertama yaitu kita mendoakan saudara kita dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda bahwa doa seorang muslim kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuan saudaranya itu adalah mustajab. Di atas kepala seorang muslim tersebut ada malaikat yang mencatat amal kebaikannya. Setiap satu kebaikan yang disampaikan orang tersebut terhadap saudaranya, maka malaikat mengaminkan, yang artinya amalan tersebut akan kembali kepada saudaranya yang mendoakan. Kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Tidak hanya saudara kita, tetapi juga kedua orang tua kita. Apalagi mungkin orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ayah kita, ibu kita, kita doakan agar kuburnya kita dijadikan satu taman dengan taman surga dan dijauhkan kuburnya satu lubang dengan lubang neraka. Kita juga harus mendoakan teman kita, rekan kerja kita di kantor, kalau ada yang memiliki kesulitan, kalau ada yang memiliki kekurangan atau ada lagi masalah, kita doakan agar semua masalahnya menjadi lancar, kesusahannya menjadi hilang. Sehingga kalau kita mendoakan teman kita, maka doa itu akan kembali juga kepada kita. Yang kedua, amalan yang bisa dilakukan yaitu dengan cara berzikir. Berzikir merupakan amalan yang disukai oleh Rasulullah. Setiap hari Rasulullah tidak lupa dengan berzikir. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari berzikir. Mulai dari urusan kita akan dilancarkan, rezeki kita akan dilancarkan, segala masalah kita akan dikurangi. Dan yang paling penting dengan berzikir, maka akan memupuk rasa syukur sehingga menjauhi dari sifat tamak dan serakah yang kadang dimiliki oleh setiap manusia. Amalan yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu ibaratkan buah yang manis dan harum. Kalau orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan sebuah
yang dia sudah manis dan harum atau wangi. Tapi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran diibaratkan hanya sebuah buah yang manis tapi tidak harum. Oleh karena itu, marilah kita rajin membaca Al-Quran, apalagi ini di bulan suci Ramadan, di mana setiap satu kebaikan maka akan dilipat gandakan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah, mungkin itu saja kultum singkat pada kesempatan ini. Semoga kesendirian kita tidak menjadikan malapetaka bagi kita, malah sebaliknya. Kesendirian kita atau sendiri kita menjadikan kita menjadi insan yang bertakwa dengan mengisi amalan-amalan yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.